Urutan orang terkuat kedua di bajak laut Yonko dari yang terlemah sampai terkuat. Di video kemarin gue udah bikin urutan bajak laut Yonko dari yang terlemah sampai terkuat. Dan sekarang kita akan buat urutan orang kedua di bajak laut Yonko dari yang terlemah sampai terkuat. Tadinya gue mau buat urutan dari para Yonko-nya dulu, tapi para orang kedua di bajak laut Yonko sepertinya akan lebih menarik. Mungkin kita akan bahas para Yonko di video selanjutnya. Urutan orang kedua ini gue kumpulkan datanya sesuai fakta di manga maupun SBS, dan kita urutkan orang kedua ini dari Yonko lama maupun Yonko baru. Kita akan mulai dari yang terlemah dulu. 7. King. Walaupun King menjadi terlemah di antara orang kedua bajak laut Yonko, tapi King tetaplah sangatlah kuat di luar itu. Bahkan bisa memanipulasi api tanpa buah iblis, ditambah mempunyai kulit yang sangat keras. Yang membuat King di urutan 7 bukan karena King lemah, tapi orang kedua di bajak laut Yonko lain yang jauh lebih kuat. 6. Zoro. Jelas Zoro lebih kuat daripada King karena Zoro lah yang mengalahkannya. Tapi untuk hasil pertarungannya seperti yang kita tahu, Zoro hampir saja mati. Bahkan sudah melihat malaikat maut dan akan dicabut nyawanya. Tapi hal itu terjadi bukan karena hasil pertarungan dengan King saja, karena Zoro bisa luka separah itu disebabkan ketika melawan Kaido juga. Semua kekuatan dan tenaga Zoro sebenarnya sudah habis saat melawan Kaido. Bahkan Zoro sampai patah 20 tulang. Tapi dengan ramuan dari Dr. Miyabi, Zoro kembali pulih seperti semula. Tapi itu hanya sementara dan lukanya akan kembali lagi. Jadi setelah mendapatkan luka melawan King, Zoro juga menerima luka sebelumnya saat melawan Kaido yang membuatnya hampir mati. 5. Shiryu. Untuk Shiryu sebenarnya gue sendiri agak bingung karena kita tidak pernah diperlihatkan full powernya. Tapi untuk Shiryu kita akan memakai logika saja. Suatu saat entah kapan pastinya Luffy akan melawan Kurohige karena banyaknya dendam Luffy terhadap dia. Dan suatu hari juga pastinya kedua bajak laut itu akan bentrok dan Zoro pastinya akan melawan Shiryu. Di setiap musuh kru SAP pastinya selalu lebih kuat dibandingkan kru SAP itu sendiri. Dan pastinya Shiryu akan lebih kuat dari Zoro karena tidak mungkin juga musuh Zoro selanjutnya akan lebih lemah. Dan kalau secara logika memang akan seperti itu, seperti kasus sebelum-sebelumnya. Karena hal itu perlu untuk mengembangkan suatu karakter. Walaupun nantinya Zoro pasti akan lebih kuat, ya karena Zoro adalah salah satu main karakter. Dan Zoro akan melampaui Shiryu. Tapi untuk saat ini secara logika Shiryu pasti lebih kuat dari Zoro. Belum lagi buah iblisnya yang merepotkan bisa membuatnya menghilang. 4. Katakuri. Menurut gue Katakuri layak di urutan keempat karena dia memang benar-benar kuat, bahkan hampir setara dengan para Yonko. Luffy saja saat di hadapan Katakuri tidak berkutik. Kalau prinsip keadilan Katakuri seperti bajak laut lain, mungkin Luffy sudah kalah telak. Karena saat melawan Luffy, dia banyak sekali menyia-nyiakan kesempatan menyerang Luffy. Luka terparah yang dia dapatkan saja karena serangan dari dia sendiri karena ingin adil. Dari Haki Buso dan Hosoku pun Katakuri terbilang lumayan, tapi yang membuatnya sangat merepotkan karena Haki Kenbun tingkat tingginya yang bisa membuatnya beberapa detik melihat masa depan. Shiryu pun akan kalah jika berhadapan dengan Katakuri. DF-nya pasti tidak akan berguna jika di hadapan Katakuri. Selama hidupnya pun Katakuri juga tidak pernah kalah sekalipun. Dan sekarang hanya kalah sekali saat melawan Luffy, dan itu pun dia yang mengalah. 3. Marco. Walaupun dari Haki Marco tidak terlalu menonjol, tapi dari buah iblis Marco sangatlah kuat. Marco bahkan sanggup mengimbangi ketiga admiral di Marineford, berhadapan langsung dengan Yonko dan membuat dua All-Star Kaido tidak berkutik. Ketika Marco diwujud full Phoenix-nya saja, Marco hampir tidak bisa terluka sama sekali. Hal itu bukan karena musuhnya yang tidak punya haki, dan buah iblis Marco juga bukan Logia. Tapi Marco meregenerasi lukanya dengan cepat, seolah-olah dia tidak tersentuh. Tapi hal itu tidak berlaku jika haki musuhnya di tingkat advance. Contohnya saja ketika Garp meninju Marco, dia tidak bisa meregenerasi lukanya bahkan sampai ketika pemakaman Shirohige. Sementara luka dari para admiral tidak ada yang berbekas ke Marco. Jadi kalaupun Katakuri melawan Marco, Katakuri jelas akan sangat kerepotan karena haki busonya masih di level biasa, dan mungkin pertarungan mereka akan berlangsung lama karena Marco yang sulit diserang. Begitu juga Katakuri karena mempunyai Kenbunsoku tingkat tinggi. Dan yang menjadi penentunya adalah durability dari keduanya, dan yang akan menang menurut gue adalah Marco karena power maupun durability Marco sangatlah gila. Marco sanggup terbang selama berhari-hari dari kampung halaman Shirohige ke Onigashima, dan setelah sampai pun langsung dihadapkan dengan anak-anak Big Mom, terus Big Mom itu sendiri. Setelah beres itu pun Marco harus membantu aliansi yang terkena virus yang membuat tenaganya sangat terkuras. Dan gilanya dilanjut lagi solo 2 All-Star Kaido sekaligus, dan tidak berhenti sampai situ saja. Setelah Marco kelelahan, dalam beberapa waktu saja tenaga Marco kembali pulih dan lanjut membantu para aliansi. Durability yang sangat gila dari Marco. 2. Ben Beckman. Sang wakil kapten yang kekuatannya hampir setara dengan Shanks. Ben Beckman pernah dikonfirmasi langsung oleh Oda bahwa kekuatannya berbeda sedikit saja dari Shanks, yang membuat bajak laut Shanks seperti mempunyai 2 Yonko sekaligus, hal yang sangat gila. Terlebih
Tapi Ben Beckman juga memiliki IQ paling besar di One Piece yang membuatnya tidak hanya kuat tapi bajak laut dengan IQ paling tinggi. Ben Beckman juga seorang yang sangat brutal. Di SBS terbaru diungkapkan bahwa yang menghilangkan tangan Kid adalah Ben Beckman. Kizaru pun di hadapan Ben Beckman sampai angkat tangan. Tidak bisa diragukan lagi betapa kuatnya Ben Beckman ini. 1. Mihawk. Nomor 1 dan yang menjadi terkuat sebagai orang kedua di bajak laut Yonko jelas adalah Dragul Mihawk, sang pendekar pedang terkuat di dunia. Tapi sebenarnya untuk kedua orang di bajak laut Yonko Bagi alias Crossquill masih jadi pro kontra. Karena dari sudut pandang dunia, Bagi sebagai pemimpinnya, sementara Crocodile dan Mihawk sebagai bawahan. Tapi dari sudut pandang di dunia One Piece, Mihawk menjadi orang kedua di Crossquill karena semua orang juga tahu pasti Mihawk lebih kuat dibandingkan Crocodile. Dan kalau dari sudut pandang pembaca seperti kita, jelas Crocodile adalah pemimpin sebenarnya karena dia yang membuat rencana bahkan mengundang Mihawk langsung untuk bergabung. Dan dari sudut pemimpinnya yang sebenarnya yaitu Crocodile, Mihawk dianggap rekan olehnya. Jadi mereka berdua sebagai pemimpin menurut Crocodile. Dan hal itulah yang membuat kita semua kebingungan. Tapi kita ambil secara logika saja, Mihawk dipandang orang nomor 2. Dan menurut kita juga, Mihawk memang orang kedua. Untuk siapa pemimpinnya di antara Crocodile atau Bagi, kita skip dulu. Dan kita ambil kesimpulan Mihawk sebagai orang kedua. Tanpa diperlihatkan full powernya saja, Oda sudah menjelaskan bahwa Mihawk kekuatannya sekelas para Yonko. Karena Mihawk rival abadi dari Shanks, kekuatan mereka pun hampir setara. Yang berarti Mihawk lebih unggul dari Ben Beckman. Karena Ben kekuatannya berbeda sedikit dengan Shanks, sementara Mihawk dan Shanks mereka setara. Jadi menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya.